Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatul Izati, NIM 19233070 dari jurusan Manajemen Pajak. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah, yaitu mengenai pemetaan dan perhitungan potensi daerah. Maka langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada soal 1 mengenai realisasi penerimaan retribusi daerah di Kota Malang melintang tahun 2013 sampai 2016. Nah, ini data ada di tabelnya. Dan yang ditanyai adalah tentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 dengan metode yang pertama, asumsi dengan menggunakan 4 tahun yang menjadi dasar perhitungan, yaitu metode SMA. Yang kedua, exponential smoothing dengan damping faktor 0,7. Yang ketiga, transformasi moving average atau TMA. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Apabila diketahui realisasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah 166 juta, maka metode estimasi manakah yang mendekati keakuratan? Nah, soal kedua yaitu lakukan pemetaan potensi retribusi untuk semua jenis retribusi di atas dengan menggunakan tipologi Classen. Berdasarkan jawaban di atas, berapa persenkah yang berada pada posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang? Soal ketiga yaitu, yang pertama, buatkanlah contoh menghitung potensi retribusi pasar. Yang kedua, buatkanlah contoh menghitung potensi retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang ketiga, buatkanlah contoh menghitung potensi retribusi terminal. Nah, untuk menjawab soal nomor 1, yaitu caranya adalah dengan mengetahui berapa jumlah tahun yang akan diprediksi, yaitu kan 2013, 2014, 2015, 2016, berarti ada 4 tahun. Untuk menghitung pendapatan tahun 2017, berarti caranya adalah dengan menjumlahkan retribusi objek wisata pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Setelah dijumlahkan, dapatlah hasilnya 627. Jadi 627 dibagi dengan 4, maka dapat hasilnya 156,75. Yang kedua, untuk mencari exponential smoothing dengan damping faktor 0,7, itu cara langkahnya adalah tahun 2013 hasil estimasinya kosong. Jadi untuk tahun 2014 patokannya berpatokan pada pendapatan tahun 2013. Jadi hasil dari estimasi tahun 2014 sama dengan 152. Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2015, langkahnya yaitu 0,3 dikali 150. 150 ini dapatnya dari pendapatan tahun 2014 ditambah 0,7 dikali 152. Nah, 152 ini dapatnya dari hasil estimasi dari tahun 2014. 0,7 ini dapatnya dari damping faktor, yaitu 0,7. Jadi untuk supaya hasilnya 1, jadi lawannya adalah 0,3. Untuk begitu juga untuk tahun 2016, sehingga dapatlah tahun 2017 hasil estimasinya 157,286. Untuk yang ketiga, kita mencari TMA, yaitu caranya adalah tahun 2013 pendapatannya 152, perubahan pendapatnya yaitu 0. Untuk tahun 2014 perubahan pendapatannya itu didapatkan dari pendapatan tahun 2014 dikurang pendapatan tahun 2013,
yaitu 150 dikurang 152, hasilnya adalah min 2. Dikurungkan karena hasilnya min 2. Selanjutnya untuk 2015 hasilnya 10 didapat dari 160 dikurang 150. Begitu juga untuk 2016 hasilnya dapat dari 165 dikurangi dengan 160, dapatnya 5. Total perubahan pendapatan adalah 10 ditambah 5, 15 dikurang 2, jadi hasilnya adalah 13. Rata-rata perubahan pendapatannya yaitu 4,333. Jadi prediksi pendapatan adalah 165 ditambah 4,333, jadi hasilnya adalah 169,333 juta. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Jumlah tahunnya adalah 4, maka berarti genap dan dimulai dari min 1. Jadi X-nya tahun 2013 min 3, 2014 min 1, dan 2015 1, 2016 3. Y-nya didapatkan dari pendapatan. XY yaitu X dikali Y. Selanjutnya X kuadrat berarti X dikali X. Nah, jadi A-nya adalah sama dengan jumlah dari Y per banyaknya tahun, jumlah tahun. Hasilnya adalah 156,75. B sama dengan jumlah XY atau jumlah XY per jumlah X kuadrat, hasilnya 2,45. Selanjutnya Y sama dengan A ditambah BX. X-nya ini didapat dari jumlah tahun ditambahkan dengan tahun 2017, berarti ada 5 tahun. Jadi dimasukkan X ini digantikan dengan angka 5, maka dikalikan dengan 2,45 dan ditambahkan dengan A, hasilnya adalah 169 juta. Nah, metode estimasi yang mendekati keakuratan 166 juta yaitu 169 juta, yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya kita masuk ke jawaban soal dari nomor 2. Terlebih dahulu kita mencari jumlah retribusi tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Kita jumlahkan satu persatu dan kita cari rata-ratanya, sehingga akan mempermudahkan kita untuk mencari hasil dari retribusi tersebut. Ini adalah rumus matriks klarifikasi potensi penerimaan pajak daerah atau retribusi daerah. Jika ratio pertumbuhannya besar sama 1 dan rasio proporsinya besar sama 1, berarti posisinya prima. Jika rasio pertumbuhannya besar sama 1 dan rasio proporsinya kecil sama 1, yaitu posisinya berkembang. Nah, jika rasio pertumbuhannya kecil sama 1 sedangkan rasio proporsinya besar sama 1, posisinya adalah potensial. Dan jika rasio pertumbuhannya kecil sama 1 dan maksudnya rasio pertumbuhannya kecil sama 1 dan rasio proporsinya kecil sama 1, maka posisinya adalah terbelakang. Nah, ini adalah keterangannya. Nah, untuk yang pertama yaitu retribusi pasar pada tahun 2014, rumusnya adalah penerimaan retribusi pada tahun 2014 dibagi dengan nilai rata-rata
retribusi pada tahun 2014. Hasilnya adalah 1,648. Yang kedua, tambahan penerimaan retribusi pasar pada tahun 2014 dibagi dengan tambahan retribusi pada tahun 2014. Maka hasilnya adalah 0,78. Nah, begitulah cara untuk selanjutnya untuk tahun 2015-2016. Setiap retribusi caranya sama, sehingga kita dapatkanlah hasilnya rata-ratanya 1,652, yaitu berarti besar dari 1, besar sama 1, dan delta Y per delta Y satunya dapat 0,876, yaitu kecil sama 1. Posisinya adalah potensial. Yang kedua, retribusi parkir di tepi jalan umum. Caranya sama dengan retribusi pasar tadi. Nah, didapatkanlah hasil pada tabel berikut ini. Rata-ratanya yaitu Y1, YI per Y hasilnya kecil sama 1, sedangkan delta Y per delta YI hasilnya besar sama 1. Posisinya adalah berkembang. Begitu juga dengan nomor 3, retribusi parkir, caranya tetap sama, dan hasilnya adalah YI per Y kecil sama 1, dan delta Y per delta YI kecil sama 1. Berarti posisinya yaitu terbelakang. Begitu juga dengan nomor 4, retribusi objek wisata, caranya tetap sama, dan hasil rata-ratanya didapatkan rasio proporsinya besar sama 1, sedangkan rasio pertumbuhannya kecil sama 1. Berarti posisinya adalah potensial. Selanjutnya, yang kelima, retribusi izin gangguan pada 2014, 2015, 2016. Caranya tetap sama, sehingga didapatkan hasil rata-ratanya rasio proporsinya kecil sama 1, sedangkan rasio pertumbuhannya besar sama 1. Berarti posisinya adalah berkembang. Yang keenam, retribusi IMB. Caranya tetap sama, sehingga didapatkan hasil rata-rata rasio proporsi 0,887, yaitu kecil sama 1, sedangkan rasio pertumbuhannya adalah besar sama 1, dan posisinya adalah berkembang. Selanjutnya kita masuk ke persentase posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang. Dari hasil yang kita cari tadi, posisi prima tidak ada, berarti persentasenya adalah 0%. Sedangkan posisi potensial ada 2, berarti untuk mencari persentasenya adalah 2 per banyaknya retribusi, yaitu retribusinya ada 6, berarti 2 per 6 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 33,3%. Begitu juga untuk mencari persentase dari posisi berkembang, yaitu berkembangnya ada 3, berarti 3 per 6 dikali 100%, hasilnya adalah 50%. Sedangkan terbelakang ada 1, berarti 1 per 6 dikali dengan 100%, hasilnya dapat 16,7%. Selanjutnya adalah jawaban soal nomor 3. Jadi ini adalah contoh dari menghitung potensi retribusi pasar. Yang kedua, kita menghitung potensi retribusi parkir di tepi jalan umum, dan ini contohnya yaitu Jalan Imam Bonjol di kota X. Nah, rumusnya adalah ini, dan ini rumusnya yaitu PRPP sama dengan N1
dikali TP1 dikali TRP1 dikali 365 hari dan ditambah dengan N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365 hari dan begitu dengan selanjutnya. Dan ini adalah keterangannya. Selanjutnya yang C yaitu menghitung potensi retribusi terminal. Dan ini adalah contohnya, contoh menghitungnya. Dan ini rumusnya, PRT sama dengan, yaitu PRT potensi retribusi terminal sama dengan jumlah unit objek retribusi terminal dikali dengan tarif retribusi tiap objek retribusi dikali jumlah hari dalam setahun. Baiklah, sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.